Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Nutrivlog. Kami dari mahasiswa Ilmu Gizi Universitas Jenderal Sudirman akan mempersembahkan sebuah video yang tentunya akan bermanfaat untuk kalian. So, dengerin dan jangan di-skip ya. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan COVID-19, diantaranya yaitu yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun atau bisa menggunakan hand sanitizer jika dalam keadaan darurat. Yang kedua, tidak menyentuh muka saat dalam keadaan tangan kotor. Yang ketiga, gunakan masker. Yang keempat, lakukan desinfektan. Yang kelima, etika batuk dan bersin. Dan yang keenam, melakukan physical distancing. Yang ketujuh yaitu berjemur di bawah sinar matahari. Yang kedelapan yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi. Yang kesembilan yaitu mengonsumsi vitamin jika memang diperlukan. Yang kesepuluh yaitu stay at home. Jangan lupa untuk selalu di rumah ya teman-teman. Tips selanjutnya adalah physical distancing, yaitu menjauhkan diri dari orang lain minimal sejauh 1 meter. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, salah satu fokus perhatian masyarakat adalah pada penggunaan masker yang dianggap dapat mencegah penularan. Penggunaan masker ini sebenarnya tidak terlalu efektif dalam mencegah COVID-19 dikarenakan penularannya yang berasal dari droplet, bukan dari udara. Penggunaan masker baik surgical mask maupun masker N95 hanya disyaratkan bagi prioritas utama yang beresiko. Prioritas tersebut terdiri dari tenaga medis, pasien, dan orang yang sakit. Jadi, mari kita gunakan masker kain untuk mendukung keberadaan masker N95 dan surgical mask. Untuk teman-teman yang akan menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan dulu sebelumnya. Selain itu, hindari memegang masker saat sedang digunakan. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk membuka masker kain. Jadi tidak boleh disentuh dari area depan, cukup dari area tali. Lalu untuk penggunaan masker kain itu sendiri dapat digunakan kembali jika memang dibersihkan dengan menggunakan air bersih beserta deterjen, atau bisa juga menggunakan air rebus dengan suhu 130 derajat Celcius. Nah, ini dia cara mencuci tangan. Ternyata salah. Mari kita simak cara mencuci tangan yang benar. Yuk, cuci tangan yang benar. Pertama, pastikan tanganmu basah dan ratakan sabun ke seluruh telapak tangan. Kedua, gosok punggung tanganmu secara bergantian. Langkah ketiga dan keempat adalah gosok telapak tangan dan sela-sela jari. Kemudian, punggung jari tangan kanan digosokkan pada telapak tangan kiri, begitupun sebaliknya. Lanjut untuk step 5, ibu jari tangan kiri digosok berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Langkah yang keenam, gosok berputar ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, jika kita tidak bisa mencuci tangan, sulit akses air dan tidak ada sabun, maka kita boleh menggunakan hand sanitizer. Begini cara pakainya. Cara memakai hand sanitizer itu, kalian tuang dulu secukupnya, kemudian kalian usap-usapkan ke seluruh permukaan tangan kalian, lakukan selama 20-30 detik. Nah, setelah itu jangan lupa tunggu sampai hand sanitizer ini kering. Oh iya, jangan gunakan ketika tangan sering iritasi atau luka. Selain itu, kita perlu mencuci tangan setelah 5 kali pemakaian hand sanitizer. Tapi jangan terlalu sering memakai hand sanitizer ya, karena dapat membuat kulit kering, iritasi, sensitif terhadap sinar UVB, serta membuat tubuh lebih kebal terhadap antibiotik. Selanjutnya adalah etika batuk. Etika batuk yang baik adalah yang pertama, tutup mulut saat batuk dan bersin. Yang kedua, gunakan sapu tangan atau tisu dan jangan buang sembarangan. Yang ketiga, gunakan masker. Kemudian, jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut menggunakan tangan. Selanjutnya adalah cara mendesinfektan barang. Cuci tangan sebelum melakukan pembersihan dan gunakan sarung tangan selama proses pembersihan. Jika ada noda, bersihkan dengan cairan yang sesuai. Semprot barang dengan desinfektan dan ratakan dengan lap jika sudah cuci tangan menggunakan sabun. Disinfektan tidak baik terkena langsung pada tubuh. WHO pun tidak menyarankan hal itu. Karena kandungan alkohol, klorin, dan hidrogen peroksida dalam cairan disinfektan dapat bersifat karsinogenik atau beracun dalam jangka waktu yang lama dan menimbulkan iritasi.
apalagi apabila cairannya terkena pakaian hingga menyentuh permukaan kulit atau selaput lendir manusia seperti mata dan mulut. Seperti yang kita ketahui, virus corona dapat menyebar di berbagai tempat umum, misalnya pada pegangan pintu. Untuk menjaga diri, gunakan siku atau lengan saat membuka dan menutup pintu. Selanjutnya, setelah kalian keluar dari rumah, usahakanlah segera mandi dengan air bersih dan juga sabun. Kenapa harus mandi? Karena mandi itu dapat membersihkan kuman-kuman yang menempel pada tubuh kita. Dan jangan lupa untuk segera mencuci pakaian sehabis keluar dari rumah dengan deterjen dan air bersih. Oh iya teman-teman, jangan lupa selalu bersihkan mulut dan gigi ya. Supaya gigi dan mulut kalian tetap bersih dan terhindar dari infeksi. Tips selanjutnya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi seperti nasi, sayur, lauk, buah, dan air yang cukup. Cara pencegahan yang berikutnya ialah dengan tidak mengkonsumsi daging yang mentah. Jadi selalu pastikan ya untuk mengkonsumsi daging yang telah dimasak secara matang. Tahu nggak sih, selain dari makanan, vitamin juga bisa didapat dari suplementasi, salah satunya vitamin C. Selanjutnya adalah vitamin D. Bentuk aktif dari vitamin D adalah kalsitriol. Kalsitriol bisa mengaktifkan sel T yang berfungsi untuk melawan penyakit. Defisiensi vitamin D bahkan berkaitan dengan gangguan autoimun. Suplementasi vitamin D yang dapat dikonsumsi adalah sebagai berikut. Tahu gak sih, berjemur itu penting loh. Kenapa coba? Nah, dengan berjemur dapat mengaktifkan vitamin D yang ada di bawah kulit sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh loh. Waktu yang tepat untuk berjemur adalah pada pukul 11 sampai jam 2 siang selama 7,5 menit. Cukup 2-3 kali dalam seminggu. Jangan lupa berjemur ya teman-teman. Semakin banyak nih teman-teman kasus COVID-19 di Indonesia ini. Maka dari itu yang gak berkepentingan jangan keluar rumah dulu ya. Emang sih kasus kematian COVID-19 ini gak begitu banyak seperti HIV dan kanker. Tetapi cara penyebarannya sangat cepat dan mudah. Dapat mengandung kaya ataupun miskin, siapapun bisa terkena. Dengan kamu ada di rumah, bukan berarti kamu akan terjebak di dalam rumah, tetapi kamu akan aman di dalam rumah. Dan dengan adanya kamu di rumah, kamu telah menyelamatkan banyak orang, termasuk keluargamu. So please, stay at home everyone, stay safe and stay healthy. Gunakan masker saat bepergian, lakukan etika batuk dan bersin yang benar, jangan menyentuh area muka dan lakukan physical distancing. Kemudian, mandilah setelah keluar dari rumah, lalu semprotkan barang-barang yang sering disentuh menggunakan disinfektan, dan jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun dengan 6 langkah cuci tangan minimal 20 detik. Jangan lupa untuk berjemur di bawah sinar matahari, mengonsumsi makanan bergizi, dan istirahat yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh.